jamur atau fungi ini diambil dari bahasa Latin atau fungus yang berarti jamur, merupakan suatu kelompok besar organisme eukariota yang termasuk juga ke dalamnya seperti mikroorganisme yaitu kapang dan hamir. Dalam taksonomi, fungi diklasifikasikan ke dalam kingdom karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dari hewan maupun tumbuhan. Fungi atau cendawan adalah organisme heterotrof. Mereka memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Materi yang selanjutnya yaitu pembagian jamur. Jamur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jamur makroskopis. Jamur makroskopis adalah jamur yang dapat dilihat oleh mata telanjang atau tidak perlu menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Yang kedua, jamur mikroskopis. Jamur mikroskopis adalah jamur yang dilihat dengan bantuan alat bantu, misalnya mikroskop. Contohnya jamur tempe atau Rhizopus species. Kemudian, klasifikasi jamur. Fungi atau jamur dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama, divisi Zygomycotina, divisi Ascomycotina, dan divisi Basidiomycotina. Dasar klasifikasi ketiga divisi tersebut adalah cara reproduksi seksual, sedangkan jamur-jamur yang bereproduksi seksualnya belum diketahui diklasifikasikan ke dalam satu divisi yang diberi nama divisi Deuteromycotina. Zygomycotina memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya merupakan jamur pada makanan. Jenis-jenis jamur tersebut antara lain Rhizopus stolonifera. Jamur ini tampak sebagai benang-benang berwarna putih, memiliki rhizoid dan stolon, merupakan saprophyte yang hidup pada bungkil kedelai dan bermanfaat dalam pembuatan tempe. Rhizopus nigricans. Jamur ini dapat menghasilkan asam fumarat. Mucor mucedo. Jamur ini hidup sebagai saprophyte, sering dijumpai pada roti, sisa-sisa makanan, dan kotoran ternak. Yang kedua yaitu Ascomycotina. Ascomycotina disebut juga sebagai desak fungi, merupakan fungi yang bereproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus atau sak atau kantung atau puni-puni. Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. Beberapa askus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut ascorcap atau askoma. Kalau banyak disebut askomata ya. Askomata biasa berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Hifa dari Ascomycotina umumnya monokaryotik atau uninukleat atau memiliki inti tunggal dan sel-sel yang dipisahkan oleh septal sederhana. Jadi, askus merupakan struktur umum yang dimiliki oleh anggota divisi Ascomycotina. Tubuhnya ada yang berupa uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Reproduksi aseksual pada Ascomycotina adalah dengan cara membentuk tunas dan spora aseksual. Pembentukan tunas terjadi pada jamur uniseluler dan spora aseksual pada jamur terjadi pada jamur multiseluler. Spora aseksual tersebut terbentuk pada ujung hifa, khusus disebut conidiophore, dan sporanya disebut conidia. Conidia merupakan spora yang dihasilkan secara eksternal, yaitu di luar kotak spora atau sporangium. Yang ketiga, yaitu divisi Basidiomycotina. Divisi ini sering disebut juga sebagai the club fungi atau yang sering disebut jamur pada umumnya, cendawan atau mushroom. Jamur ini bereproduksi secara seksual dengan membentuk basidia yang kemudian menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut basidioma atau basidiokarp. Divisi yang terakhir yaitu Deuteromycotina. Beberapa jamur yang belum diketahui alat reproduksi generatifnya dimasukkan ke dalam Deuteromycotina.
Kelompok jamur ini juga sering disebut sebagai jamur tidak sempurna atau the imperfect fungi. Jamur ini tidak mengalami reproduksi seksual atau mereka menunjukkan tahap aseksual atau anomorf dari jamur yang memiliki tahap seksual telemorf. Jamur ini menyerupai Ascomycotina atau septanya sederhana, jadi kelompok ini bisa dikatakan sebagai keranjang sampah, tempat sementara untuk menampung jenis-jenis jamur yang belum jelas statusnya. Semua jamur anggota divisi artifisial ini bereproduksi secara aseksual dengan conidia. Conidia dibentuk di ujung conidiospora, secara langsung pada hifa yang bebas. Beberapa jenis hidup pada dedaunan dan sisa-sisa tumbuhan yang tenggelam di dasar sungai yang berarus deras. Beberapa kelompok yang lain merupakan parasit pada protozoa dan hewan-hewan kecil lainnya dengan berbagai cara. Beberapa jenis juga ditemui pada semut dan sarang sayap. Untuk peranan jamur sendiri, itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu contohnya Volvarilla volvaceae atau jamur merang, berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Ada Rhizopus dan Mucor berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tape dan oncom. Sedangkan yang merugikan, itu contohnya Phytium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Ada Phytophthora infestan, menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang.